Oke, jadi aku dihubungin sama Aji ya, dijadikan sebagai pemateri untuk plastik tadi ya, event plastik, pelatihan jurnalistik, program studi teknik material dan metalurgi. Oh ya teman-teman, kalau misalkan ada slide-ku nggak keubah, nanti bisa langsung dikasih tauin ya, Nikita ya, langsung di open mic aja. Oke, jadi teman-teman, aku dapat talk juga dari teman-teman himpunan TMM. Jadi kenapa sih perlu dilakukannya pelatihan jurnalistik ini? Jadi supaya nanti pelatihan ini tuh sebagai sarana atau wadah teman-teman untuk meningkatkan sumber daya mahasiswa di bidang jurnalistik pada lingkup mahasiswa teknik material dan metalurgi TK. Nah, diadakannya pelatihan jurnalistik ini itu supaya diharapinnya teman-teman himpunan ya, nanti dari teman-teman mahasiswa kan tuh banyak ya tugas-tugas, terutama yang saya lihat tuh kayak di teman-teman 18 ada yang buat infografis, buat artikel segala macam. Nanti supaya tahu nih kaidah-kaidahnya, fundamentalnya, prinsip-prinsipnya untuk menggali ide berita, mengedit berita, title-nya gitu, menyunting naskah seperti itu. Nah, tujuannya itu untuk mengadakan pelatihan jurnalistik ini yang tadi untuk menggunakan supaya sumber dayanya teman-teman mahasiswa di TMM dapat mengetahui fundamental dari bidang jurnalistik itu sendiri. Oke, ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sebelumnya nanti untuk pemaparan materi saya untuk pertanyaan Q&A nanti teman-teman bisa buka link ini ya, bit.ly plastik 2021. Nanti teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan sebelum saya mengisi materi nanti nggak apa-apa ya, oke, langsung aja ditulis di Q&A-nya. Terus untuk kodenya 213906. Ini kalau misalnya teman-teman mau buka webnya langsung pakai kode ini, kalau enggak ke linknya langsung bisa di plastik 2021. Oke ya, nanti mungkin Aji bisa kirim di chat supaya nggak ketimbun. Oke, ada patah tak kenal maka tak sayang yang mungkin sudah dijelaskan sama Nikita. Jadi aku sedikit kenalan. Jadi untuk experience-ku pertama di SMA ya, aku alhamdulillah dikasih amanah menjadi ketua OSIS di SMA Fidatka Bontang. Halo, mungkin teman-teman ada yang di Bontang, ya aku dari Bontang. Kalau ke SMA Fidatra, terus untuk di ITK sendiri, aku pernah magang di Enggang Evo 3, terus staff di Evo 4 sama Evo 5 di Electrical, dan subdivisi monitoring. Terus di SK udah dijelasin sama Nikita sebagai presiden, dan di robotik ITK menjadi kepala departemen di divisi mekanikal. Nah, terus ada juga pengalamanku juga sebagai ini ya, mungkin nyambung-nyambung juga nih sama pelatihan ini plastik. Aku di Humas ITK, mungkin teman-teman sering lihat ya di IG ITK official atau di websitenya. Nah, itu aku bagian kreatif desain, juga bantu-bantu di timnya public relation gitu ya, bagian jurnalistik juga seperti itu. Tapi aku lebih fokusnya ke kreatif desainnya. Jadi kalau misalnya yang ngedit desain di ITK official di Instagram itu salah satunya ada aku juga berturut untuk membantu membuat desain di ITK official. Terus untuk organisasi di KM kemarin juga sama juga ya di bidang jurnalistik ya, masuk juga aku di bagian kreatif desain di Kementerian Komunikasi Media dan Informasi, staf magang di Kabinet Aspirasi, dan jadi staf di Kita Jaya. Dan pengalamanku ada magang juga, aku lagi ongoing di PT Rancapek Teknologi. Ini aku juga pernah jadi MC, dia jadi MC moderator, ada sampai 7 event buat MC moderator sama panitia di TK, kayak kemudahan kampus, Pejuang Inovasi Nasional tuh buat eventnya elektro, Disnatalis 5, Spinetam, PIN, sama ROC 2 kali. Nah itu sepengetahuanku, mungkin ada juga beberapa yang nyambung ya ke bidang jurnalistik. Pertama mungkin ini juga lomba ya teman-teman ya, teknik meteorologi. Aku lupa impact ya, lomba impact. Nah itu aku kemarin setim sama Kak Jikin, sama Kak Jikin mungkin belum tahu, tuh dapat best poster. Nah ini juga bisa nyambung nanti buat infografis, nanti teman-teman kalau salah ada KPP-nya.
buat infografis. Itu alhamdulillah nomor pertama dapat best poster, terus LKTI di Badak dapat runner up, terus kontes kelompok cerdas dapat juara umum. Nah ini infografis juga bisa masuk nanti. Kalau poster kemarin tuh di Universitas Brawijaya, terus aku kan juga di Enggang ya kemarin bantu juga buat infografisnya apa Enggang Evo Team, EV Team. Terus ada lomba karya tulis juga, dapat runner up sama best poster. Terus ini poster semua, terus PKM juga alhamdulillah tahun kemarin terdanai yang PKM GFK. Nah ini ada hobiku wrestlingan, karate, terus conference juga internasional di Model Nation, delegasiin negara Turki sama Australia, representing untuk WHO. Ya oke, mungkin itu ya sedikit perkenalanku, mungkin langsung aja ya ke topik kita gitu ya, media. Oh ya, sebelumnya aku mau tahu dulu deh kabarnya teman-teman nih. Mungkin bisa langsung diisi ya, di Slido-nya. Ya, mungkin bisa dibuka ya Slido-nya. Aku mau lihat nih kabarnya teman-teman. Yang tadi ya di websitenya. Gimana kabarnya teman-teman? Nah, sama harapannya nih mengikuti pelatihan jurnalistik plastik ini. Harapannya teman-teman setelah nanti ingin outputnya apa sih yang ingin teman-teman harapkan gitu. Mungkin bisa diisi ya. Linknya kayaknya sudah dikirim ya. Ya. Nah, teman-teman. Oh ya, nanti gini aja ya, kalau misalnya ada mau didiskusikan setiap slide, nanti bisa langsung on mic aja gitu. Jadi nggak usah yakin nggak apa. Kalau misalkan di slide itu, Kak, ada ini gitu. Ini bukan kodenya yang di chat ya. Semoga bisa makan objektif. Apa objektif? Objektif kali ya. Objektif. Ini ini bukan ngirim kode ya, teman-teman ya. Ini ngirim kode dong. Ayo, apa nih? Semoga bisa semakin objektif. Ya, objektif ya. Ayo, apalagi. Jadi supaya dapat nih pelatihan, maksudnya yang teman-teman harapkan tuh apa kayak gitu. Jadi nanti bisa saya bantu gitu untuk mencapai targetnya teman-teman gitu. Harapannya teman-teman. Mana? Ada lagi. Berprestasi seperti kakak. Harapan. Aduh, ada yang nulis harapan lagi ya. Apa yang nulis harapan? Harapannya apa gitu ya. Mas atau mbaknya. Dari seperti kakak, iya amin. Pengen nambah ilmu. Memenuhi SK2PM. Ini sangat jujur sekali ya, memenuhi SK2PM. Jadi nanti pas setelah dapat SK2PM ini bisa ini ya, ikut lomba-lomba ya tadi ya. Semoga CV-nya penuh. Wah, amin. Biar penuh. Wah, saya masih belajar ya teman-teman ya. Oke deh, banyak ya. Jadi semoga yang tadi menambah ilmu, nambah CV, nambah wawasan, knowledge, insight nanti bisa teman-teman dapatkan semua ya. Kita saling sharing ilmu aja gitu ya teman-teman. Apa yang experience saya selama perkuliahan ini bisa saya sharingkan ke teman-teman. Siapa tahu juga teman-teman di sini ada yang suka menulis gitu kan ya. Itu bisa juga sharing-sharing kayak gitu. Soalnya platform-platform sekarang tuh banyak banget ya teman-teman untuk mewadahi teman-teman untuk menulis seperti itu. Oke deh. Oke, lanjut ya. Oke, ini banyak jadi aku udah ngerti nih. Sip. Oke, sebelum ke jurnalistik ya, aku akan ngebahas dulu apa sih fundamental-fundamental di jurnalistik seperti itu. Oke deh. Oke, pertama media massa ya. Nah, sebenarnya teman-teman di media massa itu berasal dari kata Inggris ya, itu pers gitu, ketik. Soalnya dulu sejarahnya media massa itu sebenarnya diketik ya gitu untuk membuat beritanya. Makanya alatnya mesin pers gitu ya. Nah, lembaga penyebaran informasi yang disebut sebagai media massa atau pers lahir dari naluri alamiah manusia untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Ya sama aja kan kayak misalkan kalau kita tahu kayak apa ya banyak kita itu kepo gitu ya. Kepo sama
entah tetangga, entah teman, ataupun orang yang kita nggak ada di sekitar kita, kayak artis gitu ya. Kalau misalnya ada masalah-masalah, pasti kita selalu kepo, selalu pengen cari tahu. Sampai ada kalau di akun Instagram ada lambe turah kayak gitu ya. Hal-hal yang apa ya, kita mencari tahu apa privasinya orang kayak gitu. Jadi untuk sekarang masa-masa digital kayak gini tuh susah banget ya kalau misalnya eh, hal-hal privasi itu sudah nggak privasi lagi gitu. Nah itu, jadi itu udah naluri alamiahnya manusia kayak gitu. Nah, media massa itu dibentuk manakala penyebaran informasi kepada masyarakat dilakukan secara sistematis, terorganisir, dan memakai teknologi, terutama di zaman sekarang ya, masa digitalisasi. Nah, fungsinya itu ada 4. Pertama, pengawasan, korelasi, transmisi soal sosial atau pendidikan, dan yang terakhir hiburan. Nah, ini sejarahnya untuk di Indonesia. Ini surat kabar. Nah, sejarahnya lahir persnya di Indonesia ini aku ambil dari indonesiabaik.id, infografis sejarah lahirnya pers di Indonesia. Nah, sejarah lahirnya pers Indonesia itu selalu dimaknai dengan tanggal 9 Februari dan tentunya tidak datang itu saja. Nah, pada tahun 1774, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Inhofe, menerbitkan surat kabar yaitu Batavia's Nieuwsblad. Nah, itu pertama kalinya adanya surat kabar yang dibuat oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Nah, pada tahun 1821 terbitnya Batavia's Koran yang kemudian diganti jadi Java's Koran. Nah, ini mungkin pronunciation-ku agak salah ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang bule Belanda kayak gitu, nanti bisa direvisi ya, kayak gitu. Ya, ini pada tahun selanjutnya pada tahun 1850 sampai 1860 surat-surat kabar berbahasa Belanda terbit diantaranya The Locomotive yang terbit di Semarang. Tahun 1907 terbit Medan Priayi. Nah, ini mungkin teman-teman di SD ya, kelas 6 tuh ada itu ya, SD kelas 6. Pelajaran tentang sejarah gitu. Saya ingat tuh Medan Priayi, persnya pelopor pers Indonesia, Taman Nasional Indonesia gitu. Tahun 1914, Inlands Journalins Bond atau IJB, Organisasi Wartawan Indonesia Pertama. Ini masih nama-nama Belanda ya, soalnya masih masa-masa penjajahan nih teman-teman. Selanjutnya 1937 itu ada Antara sama kantor berita Antara didirikan oleh 4 serangkai. Terus 1945 proklamasi ya. Alhamdulillah kita merdeka walaupun sampai sekarang juga sepenuhnya kita belum merdeka ya teman-teman. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diberitakan oleh kantor berita Antara. Terus 1946 terbentuknya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI di Surakarta. Terus pada tahun 1965 sampai 1999 keputusan Presiden nomor 5 tahun 1985 tentang penetapan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional. Nah, itu jadi sejarahnya adanya Hari Pers Nasional. Terbit Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, sistem lisensi atau izin penerbitan pers dihapus dan Dewan Pers sepenuhnya bebas dari intervensi pemerintah. Jadi, nah itu jadi adanya kebebasan untuk berekspresi segala macam itu sebenarnya dari situ. Jadi pers, media massa segala macam itu tidak sepenuhnya diintervensi oleh pemerintah gitu kan susah ya kalau misalnya media massa atau berita-berita kayak gitu udah diintervensi jadinya ujung-ujungnya nanti takutnya akan terjadi kediktatoran gitu dalam suatu kenegaraan kayak gitu. Makanya media massa, media kabar, surat kabar tuh perlu adanya kebebasan gitu untuk pers seperti itu. Oke, selanjutnya yang tadi ada fungsi-fungsinya ada 4 ya. Nah, yang pertama ada pengawasan, merekam, mencatat, dan melaporkan. Nah, jadi untuk media massa gitu ya, dia berfungsi untuk pengawasan. Yang pertama itu merekam peristiwa yang terjadi seperti itu. Misalkan ada kecelakaan nih di kilo 5, kecelakaannya di daerah mana itu ada kaidah-kaidahnya 5W1H itu dia merekam dulu nih apa aja poin-poin point of view yang bisa si pers ini untuk merekam peristiwa yang tersebut, peristiwa yang terjadi.
Nah, setelah merekam, terus dicatat nih, yang tadi poin-poinnya 5W, 1H-nya itu apa? What, when, where, why, when, how. Nah, itu harus dicatat poin-poinnya. Setelah itu melaporkan nih. Nah, melaporkan ke siapa? Ke perusahaan-perusahaan masing-masing, versi masing-masing kayak gitu. Entah Tempo, entah New York Times, ataupun yang lainnya kayak gitu. Nah, itu pengawasan fungsi pertama. Terus yang kedua korelasi. Nah, ini seharusnya ada berhubungan nih teman-teman. Jadi setelah si pers ini melakukan pengawasan, perlu ini ditinjau kembali karena juga di pers ini di dalamnya bukan seorang ahli dokter, ahli teknik, atau ahli teknik matematikologi. Nah, ini perlu adanya korelasi antara berita suatu peristiwa yang terjadi dan kita sambungkan nih. Karena dalam fundamental konkretnya bahwa pers ini juga menjunjung tinggi suatu fakta atau kebenaran seperti itu. Nah, jadi harus bersikap dan memaknai. Nah, ini bisa kita melakukan suatu pertemuan gitu ya, entah sama ahli, seperti tadi ahli entah dokter atau spesialis dokter, ahli hukum, ataupun ahli yang lainnya. Tergantung dari topik atau peristiwa yang sedang terjadi. Nah, terus ketiga, transmisi sosial atau pendidikan. Nah, ini seperti gambar ini ya, ada dua berita yang saling kontradiksi nih, teman-teman. Nah, yang pertama ada soal corona, WHO, dunia masuki fase baru dan berbahaya. Ini kan transmisi sosial ya, teman-teman, ya, atau kesehatan gitu ya. Terutama juga sekarang semoga teman-teman sehat semua ya, teman-teman jaga kesehatannya. Soalnya saya lihat juga pandemi ini nilai tingkatnya makin tinggi ya, teman-teman. Terus ada juga virus yang semakin beradaptasi ya, sudah seperti persamaan matematis ya, delta gitu kan ya. Nah, ini juga perannya Max Fax ini media massa sebagai transmisi sosial atau pendidikan. Itu jadi kalau misalkan di suatu negara itu fax itu sudah hilang ini akan transmisi sosial dan pendidikan, nah, itu akan bisa mempengaruhi keproduktivitasan atau ketatanan dari negara tersebut kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya berita-berita kita sudah terlalu banyak hoax-nya, terlalu banyak diintervensi, nah itu menjadi warning untuk negara tersebut kayak gitu. Karena juga kan media massa atau pers ini juga sebagai jembatan cakrawala ya teman-teman, jembatan cakrawala untuk kita mengetahui apa sih yang sedang terjadi, apa sih yang nanti akan terjadi, apa sih tantangan yang akan kita hadapin seperti itu. Nah, ya, terus yang kedua ini yang mungkin teman-teman sering ini ya lihat di Instagram atau di YouTube atau di Twitter gitu ya, yang jaring seperti itu terlalu banyak kebetulan terkait corona. Ini juga sebenarnya perlu apa ya? Perlu kita garis bawahi nih. Bahwasanya berita-berita ini juga koreksi dari saya gitu ya teman-teman, untuk berita-berita di Indonesia itu terlalu apa ya, hal-hal yang mungkin kalau misalkan di teksnya itu banyak ya mungkin engagement-nya gitu, engagement banyak, tapi tidak melihat nih dari segi transmisi sosial atau pendidikannya. Apakah dari berita yang kita tayangkan ini bisa mengedukatifin nggak sih buat masyarakat yang menonton seperti itu? Terus kan banyak gitu ya, apa berita-berita yang uh, dari persnya itu sendiri mencari engagement gitu, mencari engagement yang tinggi, tapi beritanya itu tidak edukatif, tidak memberikan uh, apa ya, fungsi dari teksnya itu, teks yang tadi itu yang ketiga, transmisi sosial dan pendidikan seperti itu. Itu yang sangat disayangkan yang saya lihat berita-berita sekarang seperti itu. Nah, terus yang keempat, nah ini hiburan. Nah, hiburan ini lebih ke teman-teman kalau misalkan sering nonton ya Kompas gitu ya, yang stand up comedy, Suci, ada Ge Pamungkas, ada Raditya Dika, segala macam. Nah, itu sebagai hiburan di tengah chaotic-nya gitu ya, chaotic-nya berita-berita, peristiwa, musibah dan segala macam. Nah, hiburannya juga salah satu poin untuk refreshing ini, poin pentingnya gitu ya, supaya tidak, kan ada psikologi gitu ya teman-teman, psikologi bahwasanya kalau misalnya kita terpapar terus dengan berita-berita yang mungkin terlalu banyak intervensi dan segala macam, politik dan juga masalah musibah segala macam, takutnya harus juga kan ke psikologi gitu. Nah, itu pentingnya pers juga menyadarkan hiburan yang memberikan sesuatu yang tadi ya refreshing, tetapi juga tidak melunturkan dari kaidah-kaidah, entah tidak menyinggung sara seperti itu. Yang kedua juga ada Magna Talks yang juga sering
sering saya dengerin juga, mungkin teman-teman yang pecinta Magna Talks, ya Lauren gitu ya. Aku sering dengerin juga di Spotify-nya gitu. Magna Talks. Itu juga bagus juga, banyak banyak menurutku untuk sekarang gitu ya, digitalisasi ini sebenarnya berita tuh banyak banget yang bisa teman-teman dapatkan gitu. Nggak hanya menunggu di TV aja gitu ya, di televisi, karena televisi juga tidak bisa kita atur apa sih yang bisa kita pengen gitu ya, apa yang bisa kita pengen kayak gitu. Nah, jadi itu bisa kita masukkan, bisa kita pilih option lah kalau misalkan digitalisasi ini. Tinggal teman-teman aja nyarinya seperti itu, nyari beritanya. Ini ada dari Pak Jafar Asegaf, gitu ya. Kegiatan untuk apa sih jurnalistik gitu ya? Jurnalistik itu adalah kegiatan untuk menyampaikan berita kepada khalayak ramai melalui media seperti itu. Terus sebentar ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Sorry, kode WA. Oke, lanjut. Nah, jadi jurnalistik ya, berita. Berita adalah laporan atas peristiwa yang dimuat atau disiarkan di media massa. Sebuah peristiwa bisa dimuat di media massa sebagai berita apabila dianggap mempunyai nilai berita atau news value dan memenuhi syarat untuk disiarkan atau fit to print atau or publish. Nah, itu jadi poin pentingnya. Yang pertama itu harus ada value-nya gitu. Berita yang teman-teman akan buat tuh harus ada value-nya, harus ada nilainya kayak gitu. Itu baik lagi yang tadi saya bilang. Engagement boleh kayak gitu. Engagement juga perlu gitu kan, engagement juga perlu. Tapi apa sih value yang bisa kita dapat gitu ya? Entah itu pendidikannya gitu atau sosialnya kayak gitu ya. Pendidikan, sosial, kesehatan kan banyak banget. Nah, itu yang bisa kita tawarkan gitu untuk memenuhi dari niche value ini. Terus yang kedua, ini syarat untuk disyaratkan gitu. Kayak misalkan ada dicari tahu dulu nih apakah berita ini yang tadi itu apakah mengandung sara, itu kan paling paling banyak banget ya yang sering terjadi tuh sara dan segala macam, itu harus diperhatikan dulu. Lalu sensor terutama seperti itu teman-teman, salah satunya. Oke, lanjut. Nah, ini ada peristiwa ya, ini kesalahan-kesalahannya aku ambil dari Twitter kemarin juga, dapat kabar gitu ya dari Pak Ridwan Kamil nih yang nge-tweet kayak gitu. Ini ada berita yang dari ini dari CNN juga yang media platform yang mungkin saya juga besar juga gitu ya. Yang dimana dari CNN ini saya bacakan, admin CNN tolong judulnya dilengkapi, jangan mencari gara-gara dengan nasi amunisi digoreng sana sini. Nah, kebanyakan sekarang berita-berita itu yang tadi tuh yang saya bilang banyak mencari engagement, jadi judulnya tuh digoreng lah kata Pak Ridwan Kamil, digoreng gitu ya sana sini, jadi membuat si viewer gitu ya, kita gitu ingin jadi clickbait gitu. Nah, sementara tapi yang ditakutkan malah jadi ada konsepsi gitu, adanya konsep antara berita yang sebenarnya terjadi, peristiwa yang sebenarnya terjadi, dan judul yang ditawarkan, title yang ditampilkan seperti itu. Nah, ini ada misleading banget beritanya. Yang Kang Emil maksud adalah pendapatan Jawa Barat itu berkurang 5T, bukan dari Jawa Barat yang menghabiskan uang 5 triliun kayak gitu. Karena itu bentuknya bansos ya, itu di masa sekarang sangat sangat sensitif banget ya teman-teman kalau misalkan kita permasalahkan bansos itu. Nah, itu makanya. Jadi sebenarnya teks itu juga fundamental, kaidah-kaidah itu juga perlu teman-teman terapkan gitu. Kalau misalkan sehabis ini teman-teman ada semacam UKM atau organisasi yang dari teman-teman untuk menjadi content writer gitu ya, content writer. Nah, itu perlu aspek-aspek itu juga perlu diperhatikan gitu. Jadi kita bisa memberitakan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi dengan dikemas secara menarik kayak gitu. Nah, ini ada hoax juga ya. Mungkin teman-teman juga aku harapin gitu ya buat teman-teman terutama mahasiswa gitu ya. Kan ada 4 pilar mahasiswa sebenarnya. Pertama agent of change kayak gitu. Nah, ini jangan sering juga terlalu cepat untuk menerima suatu peristiwa atau berita tanpa tahu dulu ini kita aslinya itu seperti apa.
gitu. Jadi kita bisa terhindar dari hoax kayak gitu. Nah itu kan sangat disayangkan nih kalau misalkan kita sebagai mahasiswa ada suatu peristiwa kita terlalu mungkin pas kita mendengarnya terlalu emosional gitu ya, jadinya kita termakan hoax kayak gitu. Nah itu juga sebagai catatan penting juga sebagai kita mahasiswa kayak gitu. Karena kan kita juga mungkin misalnya orang tua teman-teman atau tangga teman-teman mempercayai teman-teman nih, wih ini mahasiswa nih pasti selalu benar. Nah itu kan apa ya, takutnya ada stereotip seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman sering sharing berita hoax segala macam, takutnya nanti kan masyarakat percaya gitu. Itu juga perlu dihindari dalam kita jadi jurnalistik gitu ya. Ini seorang jurnalistik. Nah ini mungkin kalau misalnya teman-teman pengen ini ya, pengen ngulik jurnalistik itu seperti apa dengan mungkin kemasan yang lebih berbeda. Nah ini bisa nonton nih teman-teman. Ini namanya Profile, judul filmnya itu sedikit ceritanya itu di mana jurnalisnya ini yang si cewek ini itu menyamar jadi mualaf yang nekat online dating sama teroris tuh, teroris. Nah ini mungkin bisa teman-teman nonton ya di sini kalau misalnya mungkin liburan gitu kan, bingung kenapa, ini bisa jadi salah satu option buat teman-teman bisa belajar jurnalis kayak gitu, belajar jurnalis tapi dengan kemasan yang berbeda gitu teman-teman. Nah ini ada elemen-elemen penting, ini saya ambil dari bukunya Bill Kovacs dan Bapak Tom Rosenshell, yaitu judulnya The Elements of Journalism. Jadi ada elemen-elemen penting nih yang perlu teman-teman perhatikan sebagai seorang jurnalistik gitu ya. Nah, yang pertama keberanian. Nah, keberanian ini yang saya bilang tadi, itu adalah keberanian kita untuk mengungkapkan, mengekspresikan sebuah peristiwa yang terjadi dengan sejujur-jujurnya gitu. Dengan sejujur-jujurnya tanpa adanya intervensi dari pihak luar kayak gitu. Itu kan sering-sering banget tuh ya. Apalagi kalau misalnya media persnya itu yang sudah sangat besar, itu perlu diperhatikan seperti itu. Oke, terus yang kedua, nah ini loyalitas kepada masyarakat. Loyalitas kepada masyarakat yang tadi ya balik, sebenarnya media pers itu adalah sebenarnya juga dari penyambung lidah masyarakat kayak gitu, lidah masyarakat, jembatan berita masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah tidak loyalitas kepada masyarakat, nah itu udah berbahaya banget. Ya, tadi saya bilang ketatanan suatu negara itu dilihat juga dari media persnya kayak gitu. Media pers ini apakah loyalitas kepada masyarakat atau kepada pemerintah seperti itu. Yang ketiga, disiplin untuk verifikasi. Nah ini salah satu hal yang bisa kita terapkan untuk mengurangi adanya misleading suatu informasi atau terhindar dari berita hoax gitu. Disiplin verifikasi. Jadi kita verifikasi terus kayak gitu. Benar nggak sih kalau misalnya presma kita ini sedang tidak baik kayak gitu ya, sedang tidak baik dalam tanda kutip seperti itu. Nah itu kita verifikasi lagi kayak gitu. Atau mungkin langsung saja kita tanyakan kepada orangnya langsung gitu. Misalnya kepada Fahmi gitu ya, sebagai Presiden Kabinet KMITK kayak gitu. Jadi perlu kita disiplin verifikasi terkait berita, apalagi teman-teman ingin membuat suatu jurnal atau paper dan segala macam, itu penting banget ya untuk memverifikasi dulu. Terutama kan misalkan kok mungkin teman-teman sudah melaksanakan gitu ya, entah membuat jurnal atau karya tulis kayak gitu kan harus ada tinjauan pustakanya segala macam. Itu juga verifikasi, bentuk salah satu verifikasi kita gitu untuk mengetahui apakah data yang kita gunakan atau data yang kita ambil ini apakah sudah benar kayak gitu. Nah, selanjutnya independen diri sendiri gitu, tanpa ditunggaki oleh siapapun. Menjawab pemantauan kekuasaan, nah ini juga pemantauan kekuasaan yang tadi saya bilang ya, masuk ke poin kedua juga. Terus penyedia forum kritik, nah itu biasa kalau misalnya teman-teman masih suka baca-baca koran kayak gitu, itu juga kadang ada website yang bisa teman-teman masukin nih kritik-kritik kayak gitu, entah kritik ke penerbitnya ataupun berita-berita terkait yang dipaparkan oleh si media pers atau yang dipublish oleh media pers ini seperti itu. Menarik dan relevan nanti. Jadi kalau misalnya udah bagus nih, udah edukatif, udah beritanya sudah benar, sudah loyal ke masyarakat. Nah ini juga poin yang paling penting nih, kita harus membuat berita itu semenarik mungkin dan relevan. Kan percuma ya kalau misalnya kita sudah buat bagus-bagus, datanya sudah baik, sudah terverifikasi, tetapi kita tidak mengemasnya secara menarik,
dan relevan yang sedang terjadi itu juga nggak ada yang baca. Nah itu kan juga sangat disayangkan kan. Sementara kita buat berita ini atau buat suatu karya tulis ini ya tujuannya untuk dibaca gitu ya, untuk dibaca. Nah itu kita harus mengemasnya secara baik, secara menarik dan relevan. Terus selanjutnya komprehensif dan proporsional. Kita komprehensif ini dari segi fundamental penulisannya, dari segi struktur dari penulisan entah dari berita, fitur, terus esai itu baik banget ya teman-teman. Nanti itu kita harus mengetahui fundamentalnya, syarat-syaratnya seperti itu. Dan terakhir mengikuti nurani, hati nurani. Ini penting banget gitu, hati nurani yang perlu kita tanamkan gitu ya, nurani. Apakah saat kita membuat suatu berita ini, apakah kita dapat merusak hati seseorang atau dapat merugikan seseorang? Nah itu hati nurani dari teman-teman harus dipupuk sejak sekarang gitu ya. Kita membuat berita atau membuat suatu info gitu ya, mungkin gak usah berita gitu, info aja gitu deh, info seputar tentang teman-teman gitu ya, teman-teman selama di perkuliahan kayak gitu. Apakah berita yang saya sampaikan ini dapat menyinggung seseorang atau dapat mengganggu seseorang atau apa bisa mendapat problem yang lebih kayak gitu. Nah itu kan harus kita pikirkan kayak gitu. Nah ini ada pertama ini ya alurnya kalau dalam media pers jurnalistik realitanya yang pertama ada politics, ekonomi, society dan science. Nah ini yang sering kita beritakan gitu ya, tentang politik, tentang ekonomi, tentang keseharian kita, society, tentang bermakna sosial gitu ya antara sama manusia-manusia yang lain, science, ilmu pengetahuan, knowledge segala macam. Nah, yang pertama itu ada agenda cutting. Jadi kita dari pers itu biasanya mengkat dulu nih apa aja sih yang perlu diberitakan, apa yang perlu kita paparkan gitu untuk dipublish entah di media cetak atau media digital seperti di website atau media-media sosial di platform lainnya. Nah sebenarnya realitas itu nggak sepenuhnya gitu ya ditampilkan di media gitu ya. Misalkan ada kecelakaan di kilo 5 gitu kan, kecelakaan di kilo 5. Jadi hal-hal yang penting saja gitu yang diambil gitu atau yang di-cut kayak gitu. Misalkan korbannya siapa, terus misalkan kecelakaannya itu kendaraannya apa kayak gitu. Jadi ada suatu realitas yang emang nggak ditampilkan gitu. Misalkan ada pohonnya berapa, itu kan nggak penting. Nah, itu perlu di-cut dan perlu di perlu di-cut dan perlu di ini lagi teman-teman. Poin value-nya gitu. Value beritanya itu apa sih yang pengen diangkat kayak gitu. Nah, itu juga sebenarnya ada juga nih teman-teman kalau misalkan biasanya ada baik lagi kaidah-kaidah untuk persnya itu terkadang kayak korban segala macam itu kadang tidak bisa ditampilkan gitu entah wajahnya dan segala macam seperti itu. Nah, itu perlu adanya agenda cutting. Jadi reality not sound by media. Jadi semua semua realitas yang terjadi pada peristiwa itu gak sepenuhnya ditampilkan pada satu media. Jadi poin-poinnya saja, value-value-nya saja seperti itu. Nah, terus impact langsungnya ke persepsi dari publik ya atau yang pembacanya, reviewnya. Nah, jadi terjadilah suatu media yang terpublikasi, realitas si media terpublikasi sesuai dengan impact langsung dari hal yang terjadi pada saat itu juga. Dan reaksi nih, persepsi, poin apa perspektif yang bakal didapat sama oleh si pembaca itu. Nah, ini ada jenis-jenis tulisan ya, teman-teman. Ya, mungkin yang bakal kita bahas itu lebih ke berita, feature, sama esai gitu ya, teman-teman. Soalnya saya lihat juga di KPP teman-teman juga. Nanti kan abis ini ada KPP ya, teman-teman ya. Jadi ada tugas yang nanti teman-teman harus kerjakan gitu. Tapi waktunya juga lama ya, sebulan. Nah, itu ada berita, feature, sama esai mungkin ini bakal saya bahas lebih dalam ya. Nah, jadi mungkin saya bahas sedikit-sedikit ya untuk yang pertama itu ada berita gitu ya teman-teman. Nah berita atau news gitu ya bahasa Inggrisnya
adalah suatu laporan peristiwa, laporan fakta, dan data tentang peristiwa tersebut kayak gitu yang tadi yang saya jelaskan itu ya, banyak tadi ada kecelakaan atau Fahmi dilengsarkan jadi presiden mahasiswa gitu. Nah, dalam berita ada beberapa unsur nih teman-teman yang perlu kita garis bawahin gitu ya. 5W 1H gitu ya. Mungkin nih teman-teman di bahasa Indonesia SMP atau SD ya sudah diajarkan 5W 1H. Apa yang terjadi, terus siapa pelakunya atau yang terlibat dalam kejadian itu siapa. Terus why, kenapa itu bisa terjadi, kejadiannya kenapa itu terjadi. Terus when, tuh kapan sih peristiwa itu terjadi gitu ya, pada saat kapan, misalkan pada siang hari pukul 1 siang gitu ya, waktu Indonesia Tengah gitu, where, di mana gitu ya, dan how, bagaimana sih prosesnya itu bisa terjadi. Nah itu kalau misalnya 5 aspek ditambah 1 aspek itu sudah ada dalam berita atau tulisan teman-teman, nah itu sudah bisa dikatakan sebagai berita kayak gitu. Balik lagi, jangan sampai lupa untuk mengetahui fakta yang terjadi, kita harus verifikasi lagi, dan juga selalu ya teman-teman jangan lupa mengikuti hati nurani teman-teman. Nah, prinsip untuk menuliskan berita ini ada antara lain mengedepankan fakta, dan terpenting faktanya, seperti mode piramida terbalik, nanti saya jelaskan. Tidak mencampurkan fakta dan opini, jadi just fakta aja, opini aja kayak gitu. Dan berimbang kayak gitu. Harus coherence. Gimana struktur tulisan terjadi dari satu head atau judul, nanti ada ya teman-teman, nanti kita bisa review bareng, ada berita nanti dari TK juga. Salah satunya juga saya yang tulis gitu, ngebantu teman-teman content writer kemarin di Humas ITK. Terus ada teras berita atau lead, dan isinya. Nah ini yang penting, isinya body kayak gitu. Nah biasanya ada tel dalam berita gitu. Nah itu biasanya tel atau ekornya itu bisa kita masukkan ke kayak semacam quote segala macam kayak gitu. Itu bisa dimasukkan ke tel berita atau ekor berita. Oke, selanjutnya ada opini. Nah mungkin teman-teman sering ya, banyak banget ya kayak beropini-opini itu udah paham. Jadi saya jelasin gambaran besarnya aja. Opini itu adalah peristiwa atau pandangan atau point of view dari masing-masing perspektifnya orang. Sifatnya itu nggak objektif, jadi subjektif kayak gitu. Mengenai suatu masalah atau peristiwa yang dituangkan dalam sebuah tulisan seperti itu. Itu banyak tuh biasanya kalau misalnya di media-media cetak, Tempo segala macam tuh banyak tuh ada yang ngebuka saran opini segala macam. Nah itu juga bisa sebagai media buat teman-teman belajar juga untuk membaca suatu opini gitu. Selanjutnya ada feature. Nah ini karangan khas adalah laporan jurnalistik yang bergaya sastra kayak gitu. Jadi bisa dimasukkan banyak-banyak diksi-diksi kayak gitu. Nah, isinya itu menonjolkan segi atau semacam angle gitu ya, tertentu dalam sebuah peristiwa. Jadi point of view-nya tuh banyak kayak gitu. Biasanya unsurnya itu mengandung human interest atau kesukaannya manusia gitu ya. Yakni memberikan, salah satunya itu memberikan penekanan pada fakta-fakta gitu teman-teman. Fakta yang dianggap mampu mengunggah emosional gitu, emosional setiap manusia seperti itu. Keharuan, simpati, kegembiraan, atau musibah, segala macam. Nah, itu bisa masuk ke future. Ini hampir sama ke berita, namun kalau future ini lebih ke sedikit lebih fleksibel daripada berita ya gitu ya teman-teman. Dia juga menggunakan diksi-diksi yang untuk yang tadi itu menonjolkan dari segi point of view untuk meningkatkan emosional si pembacanya itu. Gitu. Entah keharuan, ke simpati, kebahagiaan. Gitu. Oke. Terus ada tajuk. Nah, tajuk ini itu lebih ke hampir mirip ya ke opini gitu, opini redaksi. Yang dia ini redaksinya sebuah media tentang suatu peristiwa atau masalah gitu. Ini biasa ada di koran-koran gitu juga. Koran-koran, jadi kita memperlihatkan nih jati diri atau identitas nih sebuah media massa. Nah itu jadi setiap koran atau setiap penerbit itu biasa tajuk kayak gitu berbeda-beda gitu, sesuai dengan identitas dari teksnya itu. Nah, saya kolom adalah sebuah rubrik khusus. Nah, itu biasa di website juga ada ya, kolom gitu ya. Atau kolom bahasa Inggrisnya. Itu rubrik khusus yang kalau misalkan para pakar itu nyebutnya berisi karangan gitu ya. Berisi karangan atau tulisan pendek kayak gitu. Biasanya tuh ada tuh di kotak-kotak kalau misalnya koran. Teman-teman lihat ya di koran ada
ada foto orang gitu, entah itu penulis siapa, nah itu dia bisa ngepaparin atau nge-publish entah semacam diksinya atau puitis seperti itu. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam kolom. Selanjutnya esai. Nah, esai ini ada juga ya teman-teman, banyak banget eventnya atau kompetisinya, terutama di mahasiswa itu banyak banget esainya. Itu terkadang esai itu bebas ya teman-teman, itu kita bisa memberikan suatu ide kita gitu ya, terutama ini kalau misalnya case-nya dalam kompetisi gitu, sesuai dengan tema atau topik yang diselenggarakan gitu teman. Nah, dari sini kita bisa mengimplementasikan nih apa sih yang bisa kita pikirkan gitu ya. Nah, ini juga sebuah challenge gitu ya buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman banyak nih ide dan segala macam, nah itu kalau bisa dituliskan gitu. Kalau misalnya untuk karya tulis kan biasanya ribet ya, ribet dan banyak banyak persyaratan segala macam terhadap template-nya. Ini bisa teman-teman realisasikan ke esai gitu untuk belajar-belajar menulis. Nah, itu bisa di esai itu banyak banget kompetisinya. Kalau misalnya teman-teman mau cari tahu, itu ada di info lomba, itu baik banget ya di Instagram kayak gitu. Nah, itu di esai teman-teman dia biasanya cuma hanya sebatas tiga aja, tiga aturan kayak misalkan dari segi latar belakang, isi, sama penutup. Nah, itu aja. Nah, itu juga bisa nggak usah ditambahkan gambar, itu juga nggak apa-apa dalam esai gitu. Jadi lebih kita menjelaskan nih apa sih representing point of view kita terhadap suatu case yang terjadi dalam problem yang sedang kita yang sedang relevan nih, yang sedang relevan sekarang kayak gitu. Nah, strukturnya itu ya tadi ada latar belakang, subjek bahasannya itu apa sih, topik yang kita bahas itu apa. Yang ketiga tubuh atau isi, nah itu yang paling penting isinya, ide apa sih yang bisa kita solve gitu untuk satu problem. Gitu. Selanjutnya ada resensi. Nah, resensi itu secara bahasa itu bisa diartikan sebagai pertimbangan atau perbincangan lah ya. Perbincangan terhadap suatu buku biasanya gitu. Mungkin suatu buku, novel kayak gitu. Ini mungkin teman-teman juga, kalau misalnya teman-teman ada yang suka baca buku, nanti bisa kabarin saya. Aku lupa, aku juga kemarin tuh ada Discord ya, Discord sama pecinta-pecinta buku. Nanti mungkin kita bisa discuss di situ. Soalnya aku juga jujur banyak pengalaman, juga banyak knowledge insight baru gitu dari adanya komunitas-komunitas itu. Nah, juga perlu ya, mungkin dari TMM mungkin ada bisa ngwadai gitu ya buat teman-teman yang bisa memiliki interest gitu terhadap karya tulis kah atau semacamnya, itu bisa dibuatkan gitu, entah grup, jadi kita bisa saling diskusi kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang saya pelajari pentingnya ada grup discussion gitu supaya ada hal-hal relevan atau masa-masa yang terjadi kita bisa bahas bareng kayak gitu. Nah, itu dari resensi itu banyak banget ya, aku lupa. Nah, aku taunya itu dari YouTuber gitu, lupa aku cewek namanya siapa gitu. Ada sekitar 150-an yang join di grup itu. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman ada interest terhadap itu, resensi, mungkin bisa PC aku aja. Nanti aku kirim grup Discord-nya. Nah, selanjutnya itu ada pojok nih teman-teman. Disebut pojok, disebutkannya karena saya namanya ya di pojok gitu ya, entah di website atau di koran gitu. Ya sama juga hampir sama ya kayak di opini atau feature gitu ya, atau di kolom. Itu dia biasanya ini lebih ke fleksibel banget gitu ya. Dia biasa sarkas gitu, menyentuh suatu opini atau suatu berita yang sedang terjadi kayak gitu. Nah, ini berita ya. Nah, ini jadi berita ini salah satunya. Ini juga kemarin kan mungkin dari 2018 ya ada KKN ya, itu juga aku kemarin nerbitin ke dua pers ya, ada di Gresik sama di Kaltim. Nah, itu aku nyoba publish, alhamdulillah juga udah ke publish, mungkin teman-teman nanti bisa cek aja gitu ya. Ini judulnya kayak gitu. Ini yang ada di Tech Official, nanti mungkin kita bisa review bareng gitu ya, hal-hal yang penting gitu dalam suatu berita kayak gitu. Ini juga kebetulan aku bantu juga Kak Kurkas ya, dulu content writer-nya untuk buat berita ini. Ini ada di Tech Official gitu. Nah, ini bagian-bagian berita. Nah, ini mungkin lebih yang simpelnya aja ya teman-teman yang saya paparin nih, atau ada lead-nya. Ini sebuah rangkaian atau rangkuman intisari. Jadi rangkuman dulu, apa sih yang mau diberitakan teman-teman tuh di opening itu. Nah, jadi pembaca ini supaya tahu nih informasi yang bakal dia baca gitu. Ini
Kan biasa kan terutama orang Indo ya kebanyakan dia males banget gitu ngelihat bacaan yang panjang banget gitu. Gak usah Indo deh, kita aja gitu kan ya, kita aja kalau misalkan masih banyak ya teman-teman yang saya temuin gitu nggak baca berita secara full, dia cari rangkumannya dulu gitu. Nah itu makanya itu penting dalam satu berita, jadi sebuah rangkuman dalam aspek keseluruhan dari berita tersebut gitu. Kalau misalnya kalau di paper itu ada namanya itu ya abstrak kayak gitu. Nah, itu abstrak. Nah, selanjutnya ada body atau isi gitu ya. Juga penting juga yang tadi harus masukkan 5W1H yang sepintas dijelaskan di lead atau paragraf pertama seperti itu. Terus stylenya yang tadi ini boleh ditambahkan boleh enggak gitu. Jadi sebagai pelengkap aja. Pelengkap biasa itu ada semacam quotes entah dari topik yang dibahas, misalkan kayak mobil listrik itu bisa ada quotes dari Tesla gitu kan, Elon Musk sebagai pendiri Tesla kayak gitu. Nah ini ada aturan penulisan berita teman-teman. Aturan penulisan berita. Yang pertama itu ada diksi, kata awalan, kata sambung, dan kutipan. Nah, diksi ini mungkin nggak saya jelasin secara panjang ya. Jadi diksi ini pemilihan kata gitu, pemilihan kata yang tepat gitu. Ini diksi mungkin teman-teman aku saranin bisa cek aja kalau nggak salah di YouTube-nya ITB ya. Ini ngejelasin full nih tentang diksi 1 jam ya durasinya gitu. Diksi, terus ada kata awalan, ini kata awalan yang tepat. Nah biasanya kalau misalnya ada kayak kata hubung itu kalau bisa dihindari tuh untuk sebagai kata awalan. Kata kan biasa titik atau di awal paragraf ya, di awal paragraf bla 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 gitu kan ya. Nah terus kalau misalnya di tengah itu bisa setelah titik kayak gitu kata awalannya seperti apa yang belum tepat. Nah itu kalau bisa kalau kata-kata penghubung tuh jangan sampai dijadikan sebagai kata awalan. Saja kata sambung kayak meskipun, melainkan, walaupun seperti itu. Terus kutipan, nah ini juga opsional bisa teman-teman pakai bisa tidak seperti itu. Nah ini oh ya sebelum ini ya aku ke berita dulu ya tadi ya. Oke. Ini waktuku sisa berapa ya? Ini kita. Lama ya? Atau bentar lagi? Bentar lagi sini. Masih ada waktu sih, Kak. Berapa menit? Sekitar Mungkin bentar aja ini. Ini bentar aja. 15 menit lagi, Kak. Oh ya, sip. Oke, makasih nih kita. Iya, Kak. Nah, jadi ini berita ya, salah satu berita juga. Nah, ini hebat. Nah, ini kan pertama. Title ini kita harus kasih menarik dulu gitu kan ya. Hebat, ketika raih peningkatan jumlah PKM terdanai sebesar 71,4%. Nah, ini juga banyak diksi-diksi yang bisa kita ambil gitu untuk penulisan title-nya gitu ya. Jadi kita tarik dulu nih apa semacam clickbait-nya gitu ya, clickbait-nya dalam title ini. Hebat nih ketika kayak peningkatan jumlah PKM terdanai. Dari apa sih kita bisa melihat poinnya gitu ya? Nah ini dari sebesar berapa? 71%, cukup besar gitu kan ya. Dari besarnya ini terus ditambahkan awalnya kata hebat kayak gitu. Jadi seakan-akan ini udah prestasi terbesar gitu ya selama sejarahnya PKM di TK gitu. Pertama judulnya harus menarik mungkin supaya pembaca itu mau membaca berita kita gitu. Nah ini juga ini sebenarnya untuk tanggal dan juga penulisan copyright-nya itu bebas. Terkadang ada yang di pojok kanan atau setelah judul ini itu bebas. Nah kalau misalnya in case dalam ITK official dia langsung di bawah title. Nah, sebagai admin ini saya sama Kak Kulkas ya sebagai admin. Cuma namanya ini langsung di websitenya soalnya. Ini saya kurang tahu juga untuk UI UX mungkin Anda IF lebih paham ya kayak gitu. Nah ini tanggalnya berapa? Ini juga harus perlu nih penting dimasukkan juga supaya kita tahu nih. Kalau misalnya kayak sekarang kan udah 2021, ini juga saya lupa nih kemarin tuh tanggal berapa ya nulis beritanya. Nah ini penting juga supaya kita tahu nih tanggal berapa sih si berita ini dipublish gitu. Ini kelihatan ya aku buka Google, buka website ini.
Takutnya masih di PPT. Tampilan ini kan ya. Masih di PPT, Kak. Oh, tuh kan masih di PPT dong. Sorry. Ini aku lagi buka website ya teman-teman. Website ITK. Masih asking lagi. Ini ya. Nah, ini gimana? Kelihatan ya? Terlihat. Oh ya, yang gak ada notice ya. Oke, ini udah kelihatan nih di website. Nah, ini ya. Tadi ya baik lagi nih judulnya tadi teman-teman yang bilang hebat ketika raih peningkatan jumlah PKM terdanai 2020 sebesar 1,4%. Jadi kita awali dulu dengan mungkin hyperbola ya. Majlis hyperbola. Hebat. Buat ITK raih. Yang juga tanggal yang tadi saya sebutkan. Terus ini kontennya ya. Ada kontennya itu di berita ITK. Ini kalau misalnya ada gambar itu juga menarik gitu ya, supaya enggak full text gitu. Jadi kita tambahkan gambar seperti itu. Ini gambar kepotong ya, pas saat UI UX-nya belum diupdate, ini nggak terpotong sih, masih full gitu. Nggak tahu udah terupdate jadinya terpotong gitu. Nah, ini yang tadi kita harus ngerangkum dulu nih, ngerangkum si beritanya itu ya sesuai yang tadi. Yang pertama itu Nah, lead-nya gitu kan, informasi terpentingnya itu apa. Jadi, rangkum dulu nih. Nah, saya bacakan ya. Dalam rangka memandu mahasiswa untuk menjalani pribadi yang kreatif dan inovatif dan membangun keragaman intelektual, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan program kreativitas mahasiswa atau PKM. Nah, jadi kita kasih tahu dulu nih. Biasa kan orang-orang mungkin atau mahasiswa baru gitu ya, nggak tahu PKM itu apa gitu kan ya. Nah, itu jadi kita kasih tahu dulu ini. Kasih tahu dulu PKM itu apa gitu. Diselenggarakan oleh siapa gitu. Nah, setelah itu kita langsung ke topiknya si judulnya tadi tuh, hebat ketika peningkatan jumlah PKM terdanai 2020 sebesar 71,4%. Nah, terus dikasih berapa sih jumlahnya. Ini rangkumannya gitu ya teman-teman ya. Rangkumannya dari berita tadi untuk lead-nya. Nah, terus ditambahkan lagi grafik supaya untuk memperkuat nih data yang ada pada dalam berita kita kayak gitu. Grafiknya bebas, bisa chart, bisa lain kayak gini, itu tergantung dari chart yang teman-teman gunain sesuai kebutuhannya teman-teman kayak gitu. Ini juga bisa pakai blog kayak gitu untuk chartnya. Nah, udah terus dijelasin deh nih masuk ke isinya kayak gitu. Dengan jumlah PKM terdanai bla 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 gitu ya. Terus ada untuk supaya tidak terlalu kaku, biasanya dalam berita-berita itu kita masukkan nih ada kayak semacam wawancara dari entah objeknya itu, misalkan kalau misalnya dalam hal ini PKM ya, PKM. Jadi masing-masing yang PKM kayak gitu. Alhamdulillah TK tiap tahun bla 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 gitu. Ini untuk objeknya itu dosen ya, Kak Rohim ya, sebagai Kak Rohim, mahasiswa kayak gitu. Sebagai ketua tim PKM yang terdanai. Nah, yang berdasarkan sekretariat jelasin lagi kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, ini selain PKM dalam bidang, nah jadi pokoknya buat berita teman-teman itu isinya tuh mencakup 5W1H-nya itu. Jadi maksimalkan kayak gitu supaya berita yang teman-teman publish atau berita yang teman-teman tawarkan ke pembaca atau reader atau viewers itu juga hal yang ingin kalian berikan gitu, outputnya itu bisa termakan semua oleh viewer atau reader kayak gitu. Nah, ini jelaskan lagi gitu kan ya, misalkan ini masih mengawan-awan nih, ini PKM-nya judulnya apa aja gitu, totalnya berapa. Nah, kita kasih gambar lagi gitu, totalnya berapa, terus judul-judulnya apa, terus mahasiswa ITK tuh yang lolos tuh siapa aja gitu kan. Kalau misalnya kita bentukkan teks kayak ini kan agak bosen gitu ya, jadi kita munculkan lagi gitu gambarnya gitu, yang ada di proposal, yang ada di pemberitahuan kemarin, yang PDF-nya kemarin gitu. Gitu teman-teman. Ini selain PKM bidang jelasin lagi gitu, karena bukan just 5 bidang aja, ada PMGFK seperti itu. Nah, ini karena saya juga yang buat beritanya, jadi saya masukkan gitu ya nama saya gitu, Matik Besiarto. Jadi saya ngasih statement saya gitu ya, pengalaman selama PKMGFK gitu. Pokoknya ngasih point of view juga gitu, bukan hanya sebagai kita pembuat berita, tapi point of view sebagai objeknya siapa aja, misalkan kayak yang tadi ya PKM yang joga-joganya siapa aja gitu, kita cari tahu nih perspektifnya dia sebagai
kayak apa sih Kak pengalamannya, experience-nya, gimana sih tips-tipsnya, itu juga bisa menjadi hal menarik gitu ya, hal menarik yang bisa kita tampilkan di dalam satu berita gitu. Nah gitu. Terus, nah ini closing statement-nya itu tell-nya gitu ya. Itu bisa dari yang tadi kita closing statement dari objek yang kita tanyakan ataupun quotes yang bisa masuk nih ke dalam topik dalam berita kita seperti itu. Nah itu ya teman-teman dalam berita. Nanti kalau nggak salah KPP teman-teman tuh membuat berita seputar teknik metalurgi sih kayak gitu. Jadi seputar prodi ya teman-teman. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, ini nggak disuruh cari tahu tentang apa yang aneh-aneh kayak gitu. Jadi seputar prodi ya teman-teman aja, TMM gitu. Bukan soal apa itu biasanya kalau misalkan apa yang Koki Gerung ngomong itu. Ya itulah, aku lupa bahasanya apa ya gitu. Jadi seputar hanya sebatas just prodi kalian teman TMM. Dan itu juga yang saya lihat, aku lihat dari teman-teman KPW teman-teman itu juga nggak sosok banget sih, maksudnya topik-topik yang dibahas kayak gitu. Oke, aku buka PPT lagi ya. Ini karena kalau nggak salah ada infografis juga ya. Ini mungkin bonus ya, ini bukan ini juga termasuk dalam jurnalistik, tapi kalau yang Aji kirim ke aku kemarin ternyata lebih ke penulisan. Itu terus aku lihat juga di KPW teman-teman ada untuk membuat infografis. Nah, juga aku mau sharing juga terkait infografis ya. Mungkin teman-teman juga sering buat ya, terutama 2018 aku lihat di TMM itu ada tugasnya membuat infografis. Keren banget ya. Semoga elektro juga ada kayak gitu ya. Cuma elektro nggak ada, saya lihat ngitung terus. Gitu guys. Oke, ini infografis. Ini ada beberapa poster yang pernah aku buat ya. Ini kelihatan ya PPT ku ya? Lihat. Oh ya, oke. Ini ada dua aja mungkin. Soalnya waktu udah mau habis juga. Nah, yang pertama ini kemarin dari tim Enggang ya. Dulu aku juga yang buat desainnya, buat posternya. Itu untuk lomba kontes mobil hangat energi, untuk bonus challenge-nya. Kemarin juara 2, alhamdulillah gitu. Nah, jadi untuk ini, apa sih yang perlu diperhatikan gitu ya. Yang pertama itu, apa sih topik yang teman-teman pengen angkat kayak gitu. Nah, kalau dalam hal ini, yaitu mobil kami gitu kan, Enggang F451 electric vehicle prototype. Dijelaskan jenis kriteria yang kita ikutin lomba itu ada banyak gitu, ada urban, ada prototype, terus dibagi lagi kayak gitu. Nah, jadi kita tekanin dulu. Nah, terus yang paling penting tuh orang kan yang membaca poster kita tuh bukan seperti kita gitu, maksudnya seperti kami kayak misalnya dari tim mobil, jadi tahu gitu apa sih vehicle prototype. Nah, jadi kita harus brainstorming dulu latar belakangnya kita mengangkat topik ini tuh apa kayak gitu. Nah, jadi kayak meningkatkan kekuasaan karbon dioksida, jadi diperlukannya riset mengenai mobil listrik kayak gitu. Nah, jadi di sini latar belakangnya kayak gitu. Nah, untuk layoutnya sebenarnya terserah dari teman-teman tuh. Mungkin sudah pernah diadakan juga ya pelatihan desain ya, itu juga. Yang pengen saya garis bawah itu isi-isinya aja teman-teman ya. Nah, kalau misalnya desain itu nanti mungkin bisa di next time kalau misalkan ada event lagi ya kayak gitu. Nah, ini tampilan. Nah, jadi apa sih yang pengen diungkapin, pengen kita publish gitu ya untuk para juri itu terutama ini, bukan juri gitu. Ya sasis gitu. Jadi sasis kita gedein gitu supaya tahu nih, oh ternyata teman-teman Enggang ini arahnya fokusnya ke sasis kayak gitu. Udah jadi sasis, udah dilihatin nih materi-materialnya itu apa. Nah, ini apa layout dan juga objeknya itu juga perlu diperhatikan gitu. Jadi bisa apa si juri itu bisa ngelihat, oh kayak gini toh gambaran sasisnya dari teman-teman ITK kayak gitu. Nah, terus sudah dikasih penjelasan kayak gitu. Nah, dalam hal ini kenapa banyak banget ya tekstual ini juga sebagai bahan penilaian supaya juri ini tahu bahwa kita ini benar-benar untuk menganalisis saja, menganalisis kayak gitu. Bukan hanya membuat suatu desain kayak gini ya, chassis, roda segala macam, tapi ada alasannya. Alasannya itu diperoleh dari teks-teksnya ini gitu. Ini kemarin kalau nggak salah formatnya A2 ke A1 ya, kayak gitu. Atau dikasih kesimpulan gitu. Ini paling penting pendahuluan dulu, dikasih latar belakang, isinya apa sih yang topik yang mau kita bahas, terus kesimpulan. Nah, ini untuk yang kemarin kontes mobilitas energi ini, yang selanjutnya nih ada di
kemarin ikut lomba Universitas Brawijaya gitu, alhamdulillah yang juara 1 kemarin. Itu lombanya online kemarin. Terus finalisnya itu memaparkan posternya gitu. Jadi kita saling memaparkan apa sih filosofi dari poster yang kita buat, infografis kita buat gitu. Nah, jadi kemarin tuh topiknya tentang empowerment ya, empowerment. Jadi kayak emansipasi lah, emansipasi wanita gitu. Yang saya ambil kan banyak banget ya problem sekarang tuh kekerasan pada perempuan. Sebenarnya kekerasan seksual tuh bukan hanya perempuan aja sih, tapi laki-laki juga. Tapi dalam hal ini yang paling banyaknya itu sedikit banyaknya itu adalah perempuan. Jadi saya mengambil perempuan. Nah ini infografisnya lebih ke ini ya, lebih ke ilustrasi sih teman-teman saya ambil. Jadi saya memfokuskan kepada point of view si wanita ini yang terkerangkeng gitu ya, terkerangkeng pada realitas sekarang kayak gitu. Ini saya representasikan tangan laki-laki gitu ya, memborgol si tangan perempuan ini itu berdarah gitu ya, terluka gitu. Jadi seakan-akan kekerasan gitu. Kekerasan yang sangat sangat banyak dan sangat abadi banget gitu ya, yang sering terjadi di Indonesia kayak gitu. Gitu. Terus saya kasih semacam hyperbolanya itu kayak misalnya luka-luka di mata, terus luka-luka di pipi, wajah segala macam, di tangan kayak gitu. Jadi menggambarkan si wanita ini memang benar-benar butuh pertolongan kayak gitu. Nah, sementara ada kayak polis lain kayak gini tuh menggambarkan bahwa si perempuan ini terdapat di TKP dan juga bahwasanya hukum perlindungan di Indonesia itu sangatlah tidak menguntungkan si korban kayak gitu. Terkadang ada si pelakunya itu dihukum yang sangat ringan, sementara korban terutama Peks juga ya ini, Peks juga kadang korban itu selalu menjadi target yang viktimnya lah gitu, seakan-akan malah korban yang salah bukan pelakunya kayak gitu. Misalnya kayak perempuan kayak bajunya terlalu minim, salahkan perempuan kayak gitu. Nah, jadi playing victim. Nah itu makanya saya kasih polis lain ini kayak semacam mengurung si perempuan ini sebagai bukti bahwa hukum Indonesia itu masih cacat kayak gitu. Dan kasus-kasusnya saya tambahkan kayak gitu. Jadi untuk infografis itu bukan hanya infonya saja yang penting, tapi bagaimana sih kita mengemas secara menarik supaya si pembaca ini juga mudah memahami berita apa sih yang kita angkat kayak gitu. Nah terus di sini ada solve-nya. Jadi bukan hanya problem aja yang saya utarakan, tapi apa sih yang bisa kita solve gitu ya. Catat dalam laporan, dan bekerja sesuai kode etik, ajak bicara teman dan keluarga. Ya gitu. Oke, ini mungkin KPP ya, mungkin nanti di akhir aja. Ini mungkin saya kasih kasarannya gambarannya. Ini buat teman-teman TMM ITK, bagian TMM ITK itu buat infografis, rasio 4:5, cantumkan sumber berita, masang logo ITK. Nah ini buat infografis ya buat teman-teman TMM. Terus yang buat 2020 yang tadi buat artikel. Ini topiknya yang tadi saya bilang ini memang cukup gampang sih. Soalnya banyak banget juga saya lihat sumber-sumbernya mengenai logam, keramik, polimer, komposit kayak gitu. Walaupun saya lekko, saya tahu dikit sih kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dari aku. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau diskusi atau Q&A, mungkin silakan ada di Slido tadi ya. Ini kalau misalnya teman-teman mau cek atau hubungin aku juga bisa di Keep in Touch Linktree/Siku Baru. Ada di Twitter, Instagram, Line. Tuh tonton. Nanti ya silakan ya. Mungkin langsung ke pertanyaan aja. Mungkin waktu udah lewat nih. Aduh, panjang lebar kali lebar. Oke, langsung saya tanya jawab aja di Slido. Jadi mungkin aku bisa ngeliat pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke. Baik, terima kasih atas pemaparannya Kak Iqbal. Ini untuk sesi tanya jawab langsung lewat link yang tadi ya berarti Kak ya?
Baik, silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait pemaparan materi yang telah disampaikan dengan baik oleh Kak Iqbal. Silahkan bertanya melalui link yang telah disediakan di chat, kolom chat, di Q&A ya. Mohon maaf Pak Iqbal. Aku off mic ya, ya Allah. Sampai mana tadi aku? Aduh, sorry guys. Aku off mic dari kapan tadi? Rehan aku udah balas belum tadi Rehan? Belum Kak, belum Aduh. terdengar. Tadi aku Iya. kemat kamit ternyata off mic ya. Maaf guys. Sorry. Nanti kalau misalnya aku mati lagi bilang ya. Aku lupa Siap Kak, nyala. siap. Ya, jadi Rehan, aduh aku ulangi lagi dong. Ya, jadi Rehan, permisi Kak untuk opini. Ya, jadi opini apakah bisa kita menjadikan berita yang valid atau tidak. Nah, sebenarnya itu tergantung lagi teman-teman segmentasinya. Apakah teman-teman ingin membuat suatu berita atau hanya sebatas opini atau sebatas rubrik atau sebatas feature atau karya tulis ilmiah. Nah, kalau misalnya kita menjadikan karya tulis ilmiah itu tidak bisa kita semua. Karena opini itu harus dibuktikan lagi dari data dan suatu realitas yang terjadi kayak gitu. Apakah itu benar-benar asli atau itu hanya subjektif. Nah, kalau misalnya kita mengambil reference dari opini seseorang, ya takutnya terjadinya hoax gitu, terjadi hoax satu berita kayak gitu. Ya kan karena opini kan subjektif ya, tidak melihat bobotnya atau alasannya atau data yang benar-benar konkret nih dari satu opini seseorang kayak gitu. Kok is okay kalau misalkan itu kita publish entah jadi publik atau sebagai kolom kayak gitu. Nah itu baik lagi, itu valid, memang valid, sumber berita valid, tapi baik lagi segmentasinya kita mau buat apa sih kayak gitu. Gitu Rehan ya, mungkin terjawab ya. Pansan aku tadi tanya ke Rehan, aku nggak jawab-jawab, ternyata aku target. Gitu Rehan, mungkin terjawab kah? Kalau Iya sumber kan terjawab. ya gitu. Jadi tergantung lagi nih si Ada Rehan. pertanyaan lagi Kak, terputus tadi karena nggak bisa lebih dari 200 kata gitu. Oh 200 iya. huruf. Oh iya. Ada agak di bawah Kak.
Oh iya di bawah ya. Oh banyak ya. Gokil gokil. Oke itu ya. Terus aku juga kadang kayak itu kalau misalnya ada opini opini seseorang gitu kan ya. Kayak tadi kan ya ada berita. Nah itu dikasih apa dari mahasiswa Kak Rohim ya, Kak Rohim Tanetro, itu opininya dia sebagai apa experience-nya selama ikut PKM itu nggak apa-apa dijadikan berita. Nah itu baik lagi. Itu valid, sumbernya valid benar dari orang yang langsung kayak gitu. Tapi baik lagi apakah kita masukkan ini ke dalam kalau misalkan dalam karya tulis itu tidak bisa kayak gitu. Karena harus diuji dulu kan dari statementnya itu kalau misalnya ke dalam paper atau karya tulis atau jurnal kayak gitu. Kedua, Anonymous apa jurnal apa urgensinya jurnalistik di kehidupan. Nah, sebenarnya jurnalistik itu tanpa teman-teman sadari ya, tanpa teman-teman sadari itu sudah teman-teman realisasikan kayak gitu. Entah membuat laporan, entah membuat paper, entah membuat tugas-tugas. Nah, itu ada unsur-unsur jurnalistik yang teman-teman realisasikan kayak gitu dari cara pencarian berita, pencarian peristiwa, pencarian referensi. Nah, itu juga termasuk dalam unsur-unsur jurnalistik. Nah, itu menurut saya urgensinya ya penting sih sebenarnya teman-teman ya. Baik lagi, kalau misalkan kita sudah paham nih fundamental jurnalistik, kita bisa juga mengurangi nih berita-berita hoax yang ada kayak gitu. Takutnya ya itu juga pelajaran juga buat saya. Terkadang ada juga pernah itu saya membuat suatu artikel gitu ya ternyata salah kayak gitu. Nanti kan juga bisa bisa jadi bahan evaluasi buat kita kayak gitu. Untuk pentingnya unsur-unsur jurnalistik yang perlu kita terapkan kayak gitu di kehidupan sehari-hari. Lebih ke unsur-unsurnya sih fundamental. Tapi kalau misalnya teman-teman mendalami jurnalistik lebih dalam tuh lebih baik kayak gitu. Anonymous ya siapapun anonymous gimana terjawab ya kali ya. Oke lanjutnya anonymous lagi. Bentar, aku takutnya enggak kepresan nih. Ya nanti lagi anonymous izin bertanya kak. Ini gimana nih MC aku jawabin semua. Nanti kalau misalnya waktu udah habis bilang aja ya. Takutnya bablas ini. Oke ya, lanjut ya. Izin bertanya, Kak, bagaimana pandangan Kakak terhadap media berita Indonesia itu kadang memberitakan hal yang berbeda dengan yang terjadi di lapangan? Nah, itu baik lagi. Satu, aku baca juga di bukunya ini, Filosofi Teras, kalau misalnya teman-teman tahu ya, Filosofi Teras. Nah, itu aku rekomendasiin buat teman-teman ngebaca buku itu. Jadi dia ngajakin kita supaya jangan jangan terlalu emosional. Kan biasanya kita emosional ya. Maksudnya awal ngebaca tentang berita-berita yang di Indonesia yang tadi yang saya presenting gitu ya banyak yang digoreng-goreng gitu ya tanda kutip title-nya judul-judulnya supaya clickbait ya itu yang pertama hal yang perlu kita tanamkan gitu ya jangan terbawa emosional gitu ya entah bahagia banget atau sedih banget nah, itu cek dulu nih kita harus kalau misalnya dari buku filosofi teras ya kita hitung 1 sampai 10 dulu gitu supaya kita pemikiran kita tuh nggak terhasut oleh pemikiran yang subjektif kayak gitu jadi kita lihat dulu hitung dulu lah kalau dari aku gitu itu 1 sampai 10 1 2 3 4 5 6 7 jadi kita tuh bisa nggak terlalu terintervensi nih dari title yang clickbait itu kayak gitu nah kalau dalam berita banyak banget ya benar ya anonimus ya berita-berita yang banyak banyak misleading segala macam yang itu baik lagi supaya engagementnya tinggi tetapi mengurangi fundamental dari jurnalistik itu terutama kebenaran gitu. Nah kalau saya kayak gitu sih untuk menanganinya jangan jangan itu juga teman-teman saya juga banyak ya yang saya apa ya sering ingatin gitu jangan jangan selalu apa ya share-share apa berita-berita yang belum tentu nih teman-teman saya yakin teman-teman tuh hanya sebatas ngecek apa judulnya aja terus langsung di-share gitu. Ya itu perlu teman-teman baca lebih komprehensif lagi. Kalau bagus ya dibandingkan nih sama referensi-referensi berita-berita yang ada kayak gitu. Ada aku kayak gitu sih. Jadi aku ngurangi itu yang pertama jangan jangan terlalu emosional gitu untuk ngebaca suatu berita. Tipsku itu tadi hitung 1 sampai 10 supaya pemikiran kita ini enggak terhasut nih sama clickbait dari title yang ada. Terus yang kedua lebih komprehensif lagi untuk membaca suatu berita. Jangan selalu share-share kayak gitu karena juga kita terlalu overload berita kayak gitu. Jadi kita juga kadang psikologi terganggu gara-gara banyak berita yang mungkin meresahkan kayak gitu. Sementara itu bisa kita keep kayak gitu. Terus yang ketiga itu kalau misalkan ada yang viral, suatu yang viral yang mungkin kurang kurang memberikan suatu pendidikan yang baik gitu ya, maksudnya nggak memberikan manfaat yang baik. Nah itu kalau bisa
jangan memberi panggung seseorang untuk memberikan panggung seseorang untuk mempublish berita itu kayak itu. Misalnya ada viral, terus teman-teman komen banyak-banyak, like banyak-banyak. Jadi kan tuh memberi panggung kan, otomatis itu memberi panggung seseorang untuk melakukan, wah ternyata engagementku tinggi nih, wah ternyata banyak nih yang respon, wah dia semakin jadi-jadi. Nah itu juga dari aku mempelajari itu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang viral yang mungkin kurang baik gitu ya untuk di-share ya itu aku jadi gak usah kasih panggung aja dia kayak gitu. Gak usah kasih lah, gak usah kasih komen. Kan bisa komen sih yang paling banyak ya. Banyak yang benci segala macam. Kalian sama aja sih menurutku kalau misalnya kalian komen segala macam itu sama aja kalian memberi panggung ke dia kayak gitu, ke seseorang yang bukan kita itu. Rehan lagi, dan untuk buat opini apakah harus memiliki dasar yang jelas, Kak? Sekian dari saya dan maaf jika banyak tanya. Wih, mantap kan, nggak apa. Jadi opini itu sebenarnya bebas ya. Opini itu bebas. Siapa? Rehan. Opini bebas. Baik lagi itu semua tergantung dari hati nurani. Dan jangan sampai opinimu tuh apa ya? Kan kalau misalnya Indonesia sensitif banget ya sama sara. Nah, itu jangan sampai ada sara kayak gitu. Kalau misalnya terlalu sarkas segala macam tuh is okay, malah itu gak apa-apa. Itu kan opini gitu ya. Sebenarnya nggak ada hal pakem-pakem yang ketat untuk kita melakukan opini. Berarti lagi balik ke moral dan nurani yang diterapkan di society kita kayak gitu. Itu baik sekali enak ya. Contoh nih. Dalam buat tulisan media lebih baik mempertimbangkan aspek popularitas konten tersebut atau justru mempertimbangkan konten tersebut. Oke, baik, aku izin menjawab. Jadi untuk pertanyaan anonimus ini itu dua-duanya aspeknya penting ya teman-teman ya. Popularitas konten dan juga mempertimbangkan pentingnya konten. Nah itu makanya di dalam suatu, kalau misalkan aku analogikan sebagai organisasi aja deh ya, yang lebih nyambung ke teman-teman. Nah makanya di organisasi itu dibagi itu ya, siapa anonimus dibagi, siapa content writer-nya, siapa yang bagian PR-nya, public relation-nya, siapa yang bagian desain grafiknya. Nah itu makanya, jadi ada perannya masing-masing anonimus. Jadi ada yang memfokuskan untuk popularitas, kayak misalkan followers, likers, dan komen. Nah itu ada yang mempelajari lah. Jadi misalnya gimana sih kita buat engagement tinggi, mungkin kita bisa meningkatkan kreativitas dari desainnya kayak gitu. Apa sih yang bisa kita inovasiin? Nah itu nanti dari teman desain yang ngebantu ngeksekusiin itu. Nah konten yang sebenarnya penting juga, konten yang lebih relevan dan juga memiliki nilai value kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau mempertimbangkan, kalau menurutku ini sih, kalau misalkan berita itu nggak dibaca itu kan juga, walaupun kontennya bagus banget gitu ya nggak dibaca, itu kan juga mengurangi apa ya, output yang teman-teman inginkan gitu ya. Kan sebenarnya berita yang kalian ingin berita yang udah kalian buat bagus-bagus, terus data udah banyak banget, peristiwa itu realistis, tapi gak ada yang membaca, itu kan juga kontradiksi ya gitu. Nah itu juga penting. Jadi kalau menurutku, kalau misalkan in-case-nya itu organisasi, mungkin dari popularitasnya dulu teman-teman, tapi setelah dari followersnya dulu kan. Setelah followers, misalnya di organisasi teman-teman, mayoritas organisasi, cari dulu followersnya banyak. Setelah udah banyak kan, nah dari situ nanti kontennya teman-teman bisa sambil selaras nih memberikan konten-kontennya. Jadi semakin banyaknya konten yang teman-teman dapatkan juga bisa memberikan nih sharing ke followersnya teman-teman kayak gitu. Kan sayang juga ya, teman-teman sudah buat konten bagus-bagus tuh, saya lihat tuh kontennya bagus-bagus, terus desainnya keren-keren, terus ada animasi segala, tapi followersnya cuma segitu. Itu kan sayang kan gitu ya. Itu juga perlu diperhatikan. Popularitas dan konten itu sebenarnya saling berjalan lah kayak gitu. Lanjut lagi Yogi. Mohon maaf Kak Iqbal. Saya mohon maaf izin memotong. Ini waktunya sisa 5 menit lagi Kak untuk sesi tanya jawab. Iya, mohon maaf ya Kak ya. Iya. Aku mohon maaf sama teman-teman sih anoni kita, soalnya teman banyak nanya. Nanti kalau misalnya ini ya bisa hubungin aku aja ya. Nanti di link tree itu ada kontakku juga. Nanti bisa diskusi di situ aja. Ini mungkin aku sekali pertanyaan aja ya kayaknya. Ini banyak banget ya. Aku senang ya, apresiasi buat teman-teman. Ternyata kalian banyak nanya, aku senang. Terharu. Mana tadi ya? Oh ya ini ya, Yogi. Yogi Mirza. 0619 1061. Wah ini kalau nggak salah yang hubungin aku buat jadi pemateri ini ya. Oke, dalam rangka susunan suatu berita atau permasalahan, apakah dapat juga didekati dengan metode ilmiah seperti dalam tulis atau berbeda dalam jurnalistik? Nah, tadi itu sebenarnya jurnalistik itu banyak aspeknya. Siapa? Yogi ya. Ada tergantung nih.
kita ingin menulis apa sih gitu ya, berita atau kalau itu di satu paper, jurnal segala macam. Nah, dalam suatu berita atau permasalahan apakah dapat juga didekati dengan metode ilmiah seperti dalam proses itu menurutku kalau misalnya kalian teman-teman sudah mendekatkan dalam metode ilmiah itu sangat baik ya, karena dalam metode ilmiah itu cukup lengkap untuk memberikan suatu informasi yang bentuknya konkret dan datanya realistis kayak gitu, nyata dan valid. Nah itu menurut saya boleh aja kayak gitu Yogi ya dalam berita kayak gitu. Tapi baik lagi kalau misalnya metode kayak karya tulis ilmiah kan kaku banget gitu ya, kaku dan lebih segmentasinya ke research kayak teman-teman mahasiswa, dosen atau profesor kayak gitu. Jadi sedikit kayak kalau misalnya full metode ilmiah jangan juga, soalnya nanti takutnya beritanya Yogi yang Yogi tulis itu terlalu kaku sehingga nanti membuat pembaca ini bosan kayak gitu. Tapi bagus kayak gitu untuk metode ilmiah. Misalkan kita mencari bukti referensi, bukti peristiwanya itu bisa didekatkan dengan metode ilmiah, pendekatan metode ilmiah kayak gitu. Gitu ya. Wah ini baik nanya kayak nanti ya itu deh. Kalau misalnya ada grup masukin saya aja nanti bisa saya jawab di grup itu ya. Banyak sekali yang tanya. Oke, mungkin itu aja nih kita. Udah lebih 5 menit. Baik, Kak Iqbal. Karena kita udah selesai sesi tanya jawab ya, ternyata banyak banget ya yang bertanya ya Kak ya. Sangat antusias sekali, luar biasa teman-teman hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Iqbal atas pemaparannya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, selanjutnya kita ada sesi penyerahan sertifikat yang diberikan kepada Kak Muhammad Iqbal Sugiharto sebagai pemateri dalam kegiatan pelatihan jurnalistik yang diadakan oleh Divisi Media Desain dan Informasi Himat MM ITK. Pada Kak Iqbal, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Oh enggak ya Kak ya. Kami persilahkan untuk menerima sertifikat. Bisa aja kalau kita. Ya, thank you ya teman-teman himpunan TMM sama Yusril. Terima kasih. Terus ada lagunya, pelan-pelan. Let's do this. Baik, terima kasih Kak Iqbal. Iya. Thank you. Keren banget. Oke, selanjutnya kita ada sesi yang kita tunggu-tunggu juga ini, dokumentasi. Kepada teman-teman semua silakan open cam dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Ayo kita tunjukkan wajah-wajah yang sumringah, yang senang pada siang hari ini. Meskipun kayaknya ya udah sore ini ya. Iya. Ini ada berapa slide? Ada 6 slide ya. Oke, tim dokumentasi udah siap? Bentar. Oke, ayo. Oke. Kita mulai dari slide pertama dulu ya. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, lanjut. Slide kedua. Ya, kita tunjukkan senyum-senyumnya dulu. 1, 2, 3. Ini yang cowok gaya-gaya KTP semua ya. Kayak KTP ya. Aduh, manis-manis banget nih. Oke, slide ketiga. Ya, 1, 2, 3. Lanjut, slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah semua ya kita sesi dokumentasi hari ini. Wah, sumringah sekali nih wajahnya. Habis menerima materi dari Kak Iqbal yang keren ini. Oke, kita lanjut ya ke absensi pada hari ini. Iya, kepada para hadirin dimohon untuk mengisi G-form absensi acara hari ini. Link absensi sudah tersedia di kolom chat. Sudah ada belum ya?
Silakan teman-teman untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Karena masih ada acara lagi selanjutnya yaitu pemaparan KPP. Iya, oke. Karena sepertinya linknya udah dikirim ya di chat ya kepada teman-teman. Silahkan mengisi. Dan selagi teman-teman mengisi absensi, mari kita dengarkan sedikit pemaparan kegiatan pasca pelatihan jurnalistik. Ya, kegiatan pasca pelatihan akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Muhammad Aditya selaku Ketua Divisi Medfo Himat MMITK 2021. Kepada Kak Adit, waktu sudah tepat saya persilahkan. Cek. Iya, masuk Kak. Oke, bisa lanjut slide-nya. Oke, jadi untuk peserta pelatihan ini ada KPP-nya ya. Untuk mendapatkan sertifikat. Yang pertama untuk KMTM ITK. KMTM ITK itu kecuali TMM angkatan 2020. Jadi KMTM ITK ini akan mendapat KPP berupa membuat infografis dari suatu berita terkini dengan rentang periode 1 bulan. Nah, dengan ketentuan infografisnya itu 1080 kali 1350 pixel, mencantumkan sumber berita dan memasang logo ITK, logo TMM ITK, logo KM, logo Hima, dan logo Kabinet Labda Jaya. Nah, untuk logo-logonya itu susunannya seperti yang bisa teman-teman lihat di pojok atas kanan ya. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk logonya sendiri nanti akan panitia berikan di grup. Nah, lalu selanjutnya itu ada KPP yang di sini termasuk bagian dari panitia majalah. Nah, jadi KMTM ITK yang sekaligus panitia majalah Metazin itu KPP-nya ada sendiri. Jadi bukan ikut jadi KPP yang di KMTM ITK ini. Jadi KMTM ITK ini adalah yang bukan panitia majalah dan bukan angkatan 2020. Sampai sini mau bertanya dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, jelas ya. Jadi KMTM ITK itu yang bukan panitia majalah wajib mengerjakan KPP ini. Untuk yang panitia majalah, KPP-nya akan diberitahu di lain acara ini. Seperti itu. Next. Lalu untuk TMM 2020, nah, seperti yang tadi sudah disinggung pemateri, membuat artikel dengan tentang periode 1 bulan pengumpulan sejak pelatihan ini dimulai atau pelatihan ini dilaksanakan dengan 4 topik artikel. Ada logam, keramik, polimer, komposit gitu. Dengan syaratnya menyantumkan sumber atau daftar pustaka yang valid. Bukan dari blogspot atau web lah intinya lah ya. Kalau bisa dari jurnal atau buku. Jadi lebih valid gitu untuk keabsahannya. Oke, next.
Nah, jadi ini pembagian kelompoknya. Jadi untuk KPP ini sendiri dikerjakan per kelompok. Jadi satu kelompok mengumpulkan satu karya. Oke, mungkin teman-teman bisa screenshot untuk kelompoknya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Untuk pembagian kelompok. Oke, untuk yang angkatan 2020 dan juga panitia Metazen. Untuk yang 2020 tetap ikut KPP yang 2020. Nah, untuk yang panitia ini nanti KPP-nya akan diinfokan di grup panitia Metazen ya. KPP-nya itu apa? Bisa dimengerti? Atau ada yang kurang jelas? Permisi Kak, Iya, silakan. M. Rafael Rashid 06201022 untuk list kelompok yang TMM 2020. Nah, atas nama saya belum ada Kak. Oke. Siapa tadi namanya? M. Rafael Rashid. Oke, M. Raffi Al-Rashid ya. Oke, nanti kita masukkan di kelompok yang kurang. Nah, nanti kamu masuk di kelompok 3 ya, di material keramik di situ. Ada lagi nggak yang namanya belum tercantum di dalam sini? Atau cuma M. Raffi aja? Oke, kayaknya nggak ada sudah. Jadi M. Raffi, oh ada lagi. Indah Putri, ya dari angkatan berapa, Mbak? Maaf Kak, sebelumnya nama saya juga belum terlampir. Nama saya Indah Putri Aulia dari angkatan 2019 Kak. Oke, dari angkatan 2019 ya. Kalau untuk Indah masuk di kelompok 1 ya, sama Muhammad Fadli, sama Melisa, sama Ibnu. Oke? Baik Kak, terima kasih Kak. Oke. Permisi Kak, izin menyampaikan atas nama R. Samada Sinaga. R. Samada itu ada di kelompok 4 ya. Di material komposit. Permisi Kak. Ya, silakan. Siapa lagi? Yang atas nama perkenalkan, nama saya Muhammad Rana Ramadan 20. Yang R. Samada Sinaga itu bukan angkatan TMM 2020 kan? Oh. Di TMM 2020 nggak ada yang namanya itu kan? Oh iya, 2019 nih kayaknya nih. Oke, nanti panitia revisi ya. Fadli Nizam, oke Fadli, kamu masuk kelompok 2 ya. Ya Kak. Oke, Panji, masuk kelompok 3 ya, Panji. Oke Kak, thank you. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Permisi Kak. Ya, silahkan. Diagus dari TMM 19 mau nanya yang KPP untuk KMTM ITK itu kan berita terkini. Nah, untuk range itu tahun apa pakai bulan atau berita terkini kayak tahun 2021 bulan segini berita yang bisa dipakai atau intinya tidak ada kejelasan gitu Kak. Oke, untuk berita terkininya di range tahun ini ya, dari Januari sampai bulan ini. 2 Januari tahun ini maksudnya. Baik Kak, terima kasih.
Ada lagi nggak? Nggak yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalnya nggak ada, aku perjelas lagi ya, teman-teman. KPP KMTMM ini untuk KMTMM di luar 2020 dan panitia majalah. Jadi yang merasa panitia majalah, jangan tanya, Kak, nama saya nggak ada. Itu kita punya tugas khusus lagi untuk panitia majalah. Oke. Kalau misalnya sudah jelas, bisa saya cukupkan ya untuk pemaparan KPP-nya. Ini nanti untuk list-listnya bakal panitia kirim di grup peserta ya. Nanti ditunggu aja. Makasih. Baik, terima kasih Kak Adit atas pemaparan KPP-nya. Wah, tidak terasa ya teman-teman ya, akhirnya kita sampai di penghujung acara dengan lancar dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat serta diberi kemudahan dalam menerapkannya. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Kak Iqbal selaku pemateri dan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi sampai akhir acara pada siang hari ini. Apabila dalam penyampaian saya terdapat kata-kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu muter-muter, see you later. Terima kasih teman-teman. Terima kasih panitia.